Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang kami muliakan, kita masih membahas satu kitab yang dalam edisi bahasa Arabnya berjudul Madarijus Salikina Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Pendakian-pendakian atau melewati anak-anak tangga menuju Allah Subhanahu wa taala lewat pembuktian konkret pada ayat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Salah satu di antara subjudul yang ada dalam pembahasan ini tentang dua istilah. Yang pertama, bersama dengan Allah. Yang kedua, dekat dengan Allah. Bersama dengan Allah dan dekat dengan Allah. Adakah dalil yang bisa kita jadikan sebagai dasar kalau bersama dengan Allah itu memang ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi? Yang kedua, adakah juga dalilnya kalau kita mengatakan Allah dekat dengan hambanya? Atau kalau kita balik, hamba dekat dengan penciptanya. Pertama kita bahas tentang bersama dengan Allah. Pertama ada ayat yang bunyinya begini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, maksudnya dia Allah, ma'akum bersama dengan kalian. Berarti ada dalilnya. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kalian berada, kapanpun dan dimanapun, mau di atas, mau di bawah, mau nampak, mau tersembunyi, di mana saja kalian berada, Allah membersamai kalian. Nanti kita akan jelaskan itu apa maknanya kalau Quran mengatakan Allah bersama dengan hambanya. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah 3 orang berkumpul untuk membahas perkara yang dirahasiakan. Ini biasa kita kumpul-kumpul, Pak. Kita cuma 3 orang. Kenapa terbatas? Karena ini off record.
sesuatu yang tidak boleh diketahui banyak orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kamu rahasiakan, kalau kamu jumlahnya 3, maka yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan kalau ada di antara kalian berkumpul 5 orang, khamsa itu 5. Lagi-lagi mungkin mau membicarakan masalah-masalah yang dirahasiakan. Kata Allah, illa huwa sadisuhum, terkecuali yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada 3, yang keempatnya adalah Allah. Kalau ada 5 orang, yang keenamnya adalah Allah. Kemudian Allah mengatakan, wala adna min dzalika wala aktsar. Atau lebih kurang dari 3, berarti 2 sendiri, wala aksar, atau lebih banyak daripada yang 3 tadi itu atau yang 5 tadi itu. Berarti kalau kita urut ya sampai seterusnya 7, 8, 9, 10 tanpa batas. Kalau kita katakan ada 10 orang, berarti yang ke-11-nya adalah Allah. Kalau kita bilang ada 12 orang, berarti yang ke-13-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'hum. Atau lebih sedikit atau lebih banyak, illa huwa ma'hum, terkecuali pasti Allah bersama dengan mereka. Terkecuali Allah bersama dengan mereka. Apa maknanya bersama dalam konteks ayat yang kita sebutkan tadi? Dia Allah bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Tidaklah berkumpul 3 orang membicarakan persoalan rahasia, terkecuali yang keempatnya adalah Allah. Atau tidaklah berkumpul 5 orang membicarakan sesuatu yang dirahasiakan, terkecuali yang 6-nya adalah Allah. Pokoknya sedikit atau banyak, pasti wa huwa ma'ahum aina ma kuntum illa huwa ma'ahum, terkecuali dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama yang dimaksud dalam ayat ini jamaah sekalian adalah bersama dalam arti karena Allah memiliki ilmu yang tanpa batas. Jadi Allah memiliki ilmu yang tanpa batas. Makanya di antara namanya adalah Alim, yang maha mengetahui. Nah, ini mungkin yang masih jarang kita menggunakan kata dengan Abdul Alim. Masih jarang itu. Yang sering Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rauf. Itu nama-nama Allah semua yang di belakangnya itu, Pak. Al-Alim juga nama Allah yang maha mengetahui. Iya. Kalau ada anak yang lahir atau cucu, coba kasih ini. Supaya dipakai tong itu nama Al-Alim. Abdul Alim. Abdul Alim. Hambanya yang maha mengetahui. Jadi Allah bersama dengan hambanya dalam arti karena Allah tidak terbatas ilmunya. Kalau Allah tidak terbatas ilmunya, berarti apapun keadaan kita, Allah pasti tahu. Kita mau terang-terangan, kita mau bisik-bisik, ya, kita mau jujur, kita mau bohong, kita mau rekayasa, semua Allah tahu. Kita sungguh-sungguh, kita berpura-pura, Allah semua tahu karena wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah tahu siapa yang beribadah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu siapa yang beribadah karena ada tendensi-tendensi
khusus. Iya. Maka mungkin apalagi seperti Masjid Ar-Rahman ini pinggir jalan. Iya. Di sini mungkin dulu sebelum ada CCTV sering ada orang kehilangan. Hilang sandalnya, hilang apanya. Iya. Orang yang singgah itu mungkin berpura-pura seperti mau sholat. Mungkin dia ikut juga berwudu di situ. Padahal sudah ada sandal kulit yang dia incar-incar di situ. Kita ini hanya mengetahui lahiriahnya. Oh, orang mau sholat. Ternyata begitu diqamat masuk semua orang, ya, tidak lanjut duduknya. Merasa aman, langsung dia bawa pergi. Itu karena kita tidak alim, kita tidak maha mengetahui. Cuma kita mengetahui sedikit. Begitu tersembunyi berkaitan dengan niat, sudah. Kita sudah lewat. Kita tidak saling mengetahui niat-niat. Hanya kita melihat indikasinya. Oh, ketika dia berjalan mengarah ke Masjid Ar-Rahman, oh berarti orang ini mau sholat. Ya. Tapi apa yang sesungguhnya dalam hati, itu kita tidak tahu. Maka Allah dengan ilmunya yang tanpa batas. Kemudian Allah maha melihat. Jadi dia tahu, kemudian dia maha melihat. Seluruh perkara yang tidak mampu dilihat oleh hamba, maka bagi Allah Subhanahu wa taala kecil besar, jauh dekat sama saja. Iya. Kalau kita kan bilang kasih dekat-dekat itu, apakah itu yang kau bawa? Iya. Oh, ternyata kau bawa buah-buahan. Iya. Paling kalau kita ini sudah kabur-kabur mata, Pak, kita mau apa ini anak-anak? Carikan dulu kacamata. Apa ini bacaannya ini? WA. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah sempurna penglihatannya. Maka Allah mengawasi kita dengan pengetahuannya, Allah mengawasi kita dengan maha melihatnya, Allah mengawasi kita dengan pendengarannya. Jadi Allah itu adalah Al-Alim. Allah itu adalah Al-Basir. Kalau malah melihat itu Al-Basir. Jadi boleh orang menamai dirinya Abdul Basir. Abdul Basir, hambanya yang maha melihat. Di antara nama Allah adalah As-Sami'. As-Sami' itu artinya yang maha mendengar. Boleh orang menamai dirinya Abdus Sami'. Itu karena semua nama Allah boleh digandingkan dengan Abdul. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Quddus. Ya, itu yang familiar. Nah, yang jarang-jarang Abdul Alim, Abdul Sami', Abdul Basir. Iya. Jadi maksud daripada Allah bersama dengan kita dalam konteks wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu masuk dalam kategori al-ma'iyyatul 'ammah. Dia kebersamaan yang sifatnya umum. Maksudnya tidak ada kelebihan di antara kita. Bahwa karena dia bertakwa atau karena tidak bertakwa, semua tahu. Allah maha mengetahui. Iya. Contoh al-ma'iyyatul 'ammah adalah kemaha telitian Allah dalam penglihatan dan pendengaran dan pengetahuan. Tidaklah berjalan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Itu hitam semua itu Pak, 3. Jadi semutnya warna hitam. Kemudian berjalan di atas batu hitam. Iya. Susah itu Pak dilihat semut kalau semutnya hitam baru batunya juga hitam. Kalau batunya putih, bisa. Semutnya hitam, batunya putih. Ini sama-sama hitam. Ditambah lagi hitam berikutnya adalah gelap gulita. Jadi 3. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar-samar.
Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang samar-samar. Berkaitan dengan maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada gesekan, Pak, pasti akan menimbulkan suara. Ya. Umpamanya, kalau saya gesekkan saya punya jari-jari ini pada dasarnya ada suaranya, Pak. Cuma kan pendengaran kita tidak mampu untuk mendengarkannya. Begitu juga kalau ada tisu yang jatuh. Ya. Begitu jatuh, karena dia bersentuhan dengan bumi, maka pada dasarnya dia punya suara. Maka hentakan kaki daripada semut itu ketika dia berjalan di atas batu itu, Allah maha mendengar setiap hentakan-hentakan kakinya. Jadi tidak ada yang lolos. Semut saja dilihat, apalagi kita yang besar. Allah tahu, Pak. Kadang-kadang ada orang yang hanya sekedar ingin memperlihatkan kepada orang bahwa dia itu menundukkan pandangan. Dia tundukkan pandangan dari sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Maka bisa saja dia berakting, dia berjalan, ya, maka dia tundukkan pandangannya. Iya. Ada orang yang memperhatikan, dia tundukkan pandangannya. Ya, dia tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Wanita yang tersingkap auratnya dia tundukkan pandangan. Iya. Tapi Allah tahu bahwa kalau sekedar agar manusia menilainya, dia menundukkan pandangannya. Bisa kelihatannya dia menundukkan pandangannya, tapi dia bisa melihat yang diharamkan oleh Allah. Bisa. Dan hanya yang pelakunya itu yang tahu, Pak. Hanya pelakunya itu yang tahu. Ternyata persoalan menundukkan dan tidak menundukkan pandangan itu adalah amalan-amalan rahasia. Itu adalah amalan-amalan rahasia. Pamannya orang berjalan begini, dia tundukkan pandangannya. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia tidak mau menundukkan pandangan. Cuma malu kalau dikatakan, dia tidak menundukkan pandangan. Maka ketika dia berjalan, lewat mungkin perempuan yang tersingkap auratnya itu, dia bilang, hanya dia lihat. Tidak ada orang yang tahu kalau dia lihat. Karena lirikan matanya terukur, hanya dia yang tahu. Iya. Ada cerita aja itu katanya, orang yang menjaga pandangannya ketemu seorang muslim dengan muslimah, begitu dekat masing-masing menundukkan pandangan. Tapi begitu lewat masing-masing saling melihat begini. Yang perempuan melihat juga, yang laki-laki melihat. Akhirnya tidak menundukkan pandangan. Oh, sama-sama Joko. Ketika bertemu seakan-akan Masya Allah dia menundukkan pandangan, ya. Tapi begitu lewat dia kasih begini. Yang di sana juga ikut. Akhirnya ketemu pandangan. Allah tahu kita punya lirikan mata. Iya. Saya ingat waktu SD itu ada lagu itu. Ya, lirikan matamu. Ku ingat itu. Ya. Itulah kalau kita waktu kecil, Pak. Karena tajam sekali kita punya ingatan itu lagu tidak bagus sebenarnya itu. Ya. Tapi karena itu yang kita dengar waktu kecil, ya, akhirnya sampai sekarang saya tidak lupa itu sampai mati. Yang lirikan matamu. Ada begitu. Apa maksudnya itu? Allah tahu itu, Pak. Allah tahu. Maka inilah yang masuk dalam kategori al-ma'iyyatul 'ammah. Allah mengetahui, ya, kita punya gerakan-gerakan. Iya. Jadi ternyata menggunjing orang itu bukan hanya dengan ngomong, Pak. Umpamanya, lihat aku itu. Kenapa salah-salah itu bajunya? Ya, kenapa tidak serasi itu bajunya dengan celananya? Itu namanya menggunjing orang. Tapi bisa kita menggunjing orang, Pak, dengan gerakan. Dengan gerakan. Dengan lirikan mata. Iya. Umpamanya, ada orang yang kita mau ejek, Pak. Ada orang yang kita mau ejek. Tidak perlu kita mengatakan, coba lihat itu. Kita cuma bilang. Itu sudah
Berdosa, Pak. Itu sudah berdosa. Ya. Bukan begitu. Bagusnya tahu itu, rapi sekali, tampan. Bukan. Tapi apa? Maksudnya itu tidak serasi bajunya dengan apanya. Iya. Hati-hati kayak menggunjing, Pak. Ya. Bisa ada di sini yang menggunjing penceramah. Ustaz. Kenapa? Ya, enggak tahu apa, ya. Padahal kalau menurut saya ini bagus sekali penampilanku ini. Ada saja. Ada saja. Maka itu namanya ma'iyatun ammah. Allah tahu itu. Yang kedua ada namanya ma'iyatun khassah. Kebersamaan yang maknanya kebersamaan yang spesial. Khassah, khusus, spesial. Apa itu ma'iyatun khassah? Ma'iyatul qurbi, kebersamaan ditambah karena kedekatan. Kebersamaan ditambah dengan kedekatan. Dia sudah sama-sama, dekat lagi. Maka ma'iyatul qurbi ini kalau disebutkan di dalam Al-Quran selalu maknanya spesial. Selalu maknanya khusus. Kalau bersama tadi ada dua. Ada umum, ada khusus. Tapi kalau Quran menggunakan kata-kata dekat, qarib, itu bermakna khusus. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang masuk dalam rentetan ayat-ayat puasa. Allah bilang begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib. Tahu kan kita artinya qarib. Qarib itu dekat. Qarib itu sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya, Pak. Sahabat karib. Sahabat karibku itu, sahabat terdekatku itu. Qarib. Iya. Kalau masih memiliki hubungan keluarga yang terdekat namanya qarabah. Itu bahasa Arab juga. Qarabatun. Iya, sudah jadi bahasa Indonesia juga. Qarabah menjadi kerabat. Jadi hampir kita punya bahasa ini, Pak, bahasa Arab semua. Qaribun, karib. Qarabah, qurbah, qarib. Kata Allah, apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka jawab Muhammad, sesungguhnya Tuhanku itu qarib, dekat. Sesungguhnya Tuhanku itu dekat, qarib. Nah, kalau qarib ini, dekat ini, memiliki dua makna. Memiliki dua makna lagi. Jadi bukan dibagi dua, tapi memiliki dua makna. Yang pertama, al-qurbu min da'ihi bil ijabah. Jadi dekatnya Allah kepada hambanya itu karena ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada namanya du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah itu artinya doa menyampaikan seluruh persoalan dan problema kita. Itu namanya du'aul mas'alah. Dari kata-kata masalah, apa masalahmu? Ya. Apa problemamu? Maka ada du'aul mas'alah. Ya. Bahasa gaulnya doa dalam arti curhat. Jadi curhat kepada Allah itu doa. Iya. Curhat kepada Allah. Iya. Jadi sampaikan curhat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalam batas apa penyampaian doaul masalah itu? Semua permasalahan kita.
semua permasalahan kita. Ada dicontohkan oleh orang-orang ahli ibadah dulu. Kalau putus tali sendalnya, tali sendal saja yang putus. Masalah yang sangat sepele. Dia lapor kepada Tuhannya, ya Allah, putus tali sendal. Itu contoh bahwa semua keluhan itu sekecil apapun kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita kan putus tali sendal, tidak pernah kita menyampaikan kepada Allah. Langsung cari tukang jahit sepatu, tukang jahit. Di mana ada tukang jahit sepatu? Iya. Kalau kita sakit gigi kan, langsung di mana lagi nomornya itu dokter gigi. Ya. Tidak pernah kita mengatakan, ya Allah, sakit gigi Kak, ya Allah. Ya. Umpamanya kita menelpon, kenapa tidak mau nyambung-nyambung? Habis pulsanya. Tidak pernah kita bilang, ya Allah, habis pulsaku ya Allah. Ya. Padahal semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita mengeluh kepada Allah, kita tidak berikhtiar. Kita menyampaikan keluhan itu kepada Allah. Allah senang karena Allah merasa bahwa hambaku ini membutuhkanku. Iya. Itu bedanya kita curhat kepada sesama manusia. Ya, kalau kita curhat kepada manusia apa? Pertama, ya apa masalah tak? Tapi kalau setiap hari kita curhat sama dia, tidak mengertinya ini orang setiap hari mau curhat sama kita, banyak tahu pekerjaan tak? Ya. Tapi curhat kepada Allah dalam arti doaul masalah, Allah senang sampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada doa dalam arti hajat dan kebutuhan kita. Hajat dan kebutuhan kita. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, contoh kita punya hajat. Ya Allah, karuniakan aku rezeki yang halal, yang baik-baik, dan terimalah amalan-amalan kebaikan. Warzuqni rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka ketika Allah tahu bahwa hambanya inilah hamba yang betul-betul memposisikan diri sangat butuh kepada Tuhannya. Apa bahasa Arabnya, Pak? Orang yang paling butuh. Apa bahasa Arabnya atau apa istilahnya dalam bahasa Arab? Orang yang paling butuh. Kita tahu sebenarnya, cuma tidak menganalisa. Kita tahu bahasanya itu. Namanya al-faqir. Al-faqir itu, kenapa dikatakan orang fakir? Itu karena butuh sekali. Dan Allah bilang, wallahul ghani wa antumul fuqara. Jadi fuqara itu bentuk jamak daripada faqirun fuqara. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, kalau itu bagi-bagi zakat. Tapi wa antumul fuqara. Allah itu yang maha kaya dan kalian adalah orang-orang fakir, maksudnya orang yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa kita selesaikan terkecuali atas bantuan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kedekatan Allah kepada hambanya, di saat hamba itu berdoa kepada Tuhannya, meminta apa saja persoalan yang terjadi dalam dirinya, dia tumpahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sang hamba yang berdoa ini jamaah sekalian, dia betul-betul memberikan kepercayaan itu kepada Tuhannya dengan sempurna, maka Allah benar-benar akan menyelesaikan persoalannya. Yaitu kalau dia yakin bahwa kalau dia meminta kepada Allah, maka Allah pasti akan menyelesaikan persoalannya. Iya.
Kenapa lebih banyak kita tidak diselesaikan persoalan kita? Mungkin di antara sebabnya karena kita kurang yakin. Iya. Kita berdoa secara formalitas. Iya. Ya Allah, kasih saya rezeki. Ya Allah, lunasi utang saya. Sambil kita mengatakan, ya Allah, lunasi utang saya. Tapi ada juga dalam hati kita bilang, tidak mungkin juga selesai saya punya utang. Berarti kita tidak yakin. Padahal kita harus menghilangkan keraguan itu dan mengatakan pasti Allah akan menyelesaikan persoalanku. Karena selalu kita mengukur dengan ukuran kemampuan makhluk. Ya. Selalu kita mengukur dengan kemampuan makhluk. Iya. Umpamanya, contohnya Pak, iya. Kalau Allah mau lewat seseorang menolong kita. Ya Allah, saya ini punya utang ya Allah. Siapakah di antara hamba-Mu kira-kira yang bisa mengasihani saya sehingga dia meminjamkan uang? Pokoknya seperti itu. Iya. Atau kita sebutkan dalam doa kita, ada tetanggaku ya Allah, saya tahu orang banyak-banyak ya. Tundukkan hatinya Allah untuk dia bisa membantu saya. Bisa itu. Ya. Setelah kita berdoa, tiba-tiba ada orang yang datang ke Assalamualaikum. Pas orang yang kita sebutkan dalam doa itu tiba-tiba datang bawa kantong-kantong, Pak. Itu pertanda bahwa doa kita dikontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan keyakinan ada 3, Pak. Tingkatan keyakinan ada 3. Yang pertama namanya ilmul yaqin. Namanya ilmul yaqin. Ilmu keyakinan. Apa itu ilmu yakin? Dari namanya saja, artinya secara teori, secara ilmu, dia percaya, dia yakin. Iya. Kau percaya bahwa ada Allah? Iya, saya percaya. Iya. Kau percaya bahwa ada hari kemudian? Iya, saya percaya. Kalau sebatas pengakuan itu baru sebatas ilmu yakin. Yang selanjutnya ada namanya ainul yaqin. Ain artinya mata. Artinya dia yakin karena dia sudah lihat. Namanya ainul yaqin. Iya. Yang ketiga ada namanya haqqul yaqin. Jadi yang tertinggi itu adalah haqqul yaqin. Iya. Kita ambil contoh dalam masalah-masalah keseharian. Iya. Umpamanya secara teori kita tahu itu Pak polisi atau Pak tentara pasti ada latihan menembaknya, Pak. Ya. Pasti itu polisi ada latihan menembaknya. Makanya ada pistolnya, Pak. Iya. Dia dikasih pistol oleh komandannya karena komandannya sudah percaya anak buahku ini ya ahli menembak. Iya. Jangan seperti ceramahnya Ustadz Dasat Latif. Kenapa katanya ada orang mau ditembak kakinya, kena kepalanya? Itu kan sering dia ulang-ulang itu. Kenapa begitu? Ditanya katanya, soalnya dia tunduk waktu mau ditembak kakinya, hanya kena kepalanya. Nah itu kada intermezzo saja. Nah, dia tahu, oh polisi itu ahli menembak. Iya. Dia lihat, coba Pak polisi, tembak itu apa itu di sana? Ya. Dari jarak 10 meter, jitu, dia kena. Nah itu sudah ainul yaqin. Nah sekarang diuji. Apakah engkau sampai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu haqqul yaqin? Jadi polisi itu bilang begini, itu botol kau simpan di atas kepalamu. Begini, jarak-jarak 10 meter, ya, bukan kepalamu saya mau tembak. Saya cuma mau tembak itu, botol. Ya, jadi berkaitan dengan dirinya ini. Tadi kau akui saya sebagai ahli menembak, oke. Tidak ada keraguan. Nah memang itu pekerjaan tapak. Ya. Dia lihat menembak, kau sudah yakin? Oh, tidak ada keraguan Pak. Itu namanya ainul yakin. Sekarang dicoba sama kau.
Ya. Kalau orang ini mengatakan siap Pak, siap insya Allah. Karena saking yakinnya sama tentara atau polisi ini bahwa dia ahli menembak. Tapi kalau dia mengatakan, jangan sampai kepalaku yang dikena Pak, itu bukan hakul yakin. Baru pada tingkatan ilmu yakin yang tertinggi adalah ainul yakin. Nah, kita ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tembus harus berada pada tingkatan yang ketiga, hakul yakin. Kita harus berada pada tingkatan yang ketiga, hakul yakin. Kalau kita minta pada Allah, baru kita sendiri yang menghalang mata. Tidak mungkin, terlalu berat saya punya masalah. Masa bisa selesai saya punya masalah? Tidak itu Pak. Karena kita sendiri yang membuat tumpul doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu dekat dengan Allah karena doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah tatadammanul muwala wan nasra wal hifdha, kata para ulama. Apa konsekuensinya kalau kedekatan itu disebabkan karena dia berdoa kepada Allah? Akhirnya Allah memenuhi dari permintaannya itu. Konsekuensinya kalau dia adalah orang yang takut, maka Allah yang keduanya menjadi pelindung utamanya. Tadi, kalau ada 3, Allah yang keempat. Kalau ini sendiri, Allah yang kedua. Kalau dia sendiri, Allah yang kedua. Nah, kita ambil contoh dalam realitanya. Di momen mana pernah kita dengarkan Nabi dengan salah seorang sahabatnya itu memiliki kekhawatiran yang luar biasa, terutama sahabatnya. Ya, kita tahu itu ketika Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur. Kita tahu ceritanya itu Pak. Iya. Saya rasa yang pergi umrah, yang pergi haji, ya mungkin rata-rata sudah pernah ke sana, ke Gua Thur. Itulah sejarah. Disitulah Nabi bersembunyi, masuk ke dalam gua itu, karena tidak langsung pergi ke Madinah. Singgah di situ dulu beberapa hari Pak, bersembunyi. Iya. Kemudian akhirnya dicari Nabi ini, ternyata sudah tidak ada di Mekah. Maka disebarkan berita itu Pak. Ya, andaikan di area itu sudah ada media sosial Pak, diviralkan bahwa Muhammad itu sudah menghilang. Nah, ini orang yang dicari-cari Pak. Maka disebar informasi, kemudian pemuka-pemuka Quraisy itu membuat semacam siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, dia akan mendapatkan imbalan 100 ekor unta. Jadi pembunuh bayaran itu Pak pasti semangat Pak. Ya, jangankan 100 ekor unta, ya, dikasih saja, bilang kau dikasih uang seperti ini, pembunuh bayaran itu berani dia bunuh seseorang, yang penting dia dapat imbalan. Ini 100 ekor unta. Ketika salah satu orang yang mencari Nabi itu sudah berada di mulut gua Thur, dan pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi menunduk ke bawah dan melihat kaki daripada kuda yang digunakan oleh orang yang mencari beliau. Ya. Dan disitulah Abu Bakar gemetaran Pak. Disitulah Abu Bakar gemetaran. Disitulah Abu Bakar sangat khawatir. Yang dia bayangkan kalau ditemukan persembunyian mereka berdua. Terutama ketika Nabi dibunuh, itu artinya perjalanan Islam sampai di situ saja. Engkau tidak akan disembah ya Allah kalau perjuangan nabimu ini tidak lolos dalam sebuah konspirasi yang sangat luar biasa ini. Maka apa kata Nabi kepada sahabatnya itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran?
Al-Quran mengatakan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, idh yaqulu li sahibihi. Maksudnya Nabi yang bilang sama Abu Bakar yang berada di gua Sur itu. Ketika sudah melihat orang yang mencari Muhammad sudah berada di mulut gua, apa kata Nabi yang Quran abadikan? La tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Semua apa-apa yang bisa menjadi sebuah kekhawatiran, hilangkan itu. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama dengan kita. Kebersamaan yang dimaksudkan di sini adalah kebersamaan macam kedua, yaitu al-ma'iyatul khassah, kebersamaan yang bermakna khusus, yaitu ma'iyatul qurbi, kebersamaan karena kedekatan. Allah akan melindungi hambanya dari setiap kekhawatiran-kekhawatirannya itu. Maka siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penyebab akhirnya Nabi terselamatkan dari konspirasi pembunuhan itu? Siapa yang diutus Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang disuruh pergi melindungi Nabi? Ya, laba-laba. Kenapa laba-laba yang disuruh? Nah, kalau laba-laba itu tidak ada kekuatannya. Ya, maunya itu dikirim rombongan harimau. Ya, atau diutus satu malaikat saja. Kau turun malaikat. Ya, tapi Allah ingin memperlihatkan kemahakuasaannya bahwa kadang-kadang yang kita anggap lemah itu ternyata itu dahsyat. Jadi kalau dari sisi kekuatan fisik, apa tahu kekuatannya itu laba-laba. Ya, satu kali diinjak sudah. Tapi justru luar biasa. Ketika dia membuat sarang di depan mulut gua itu, itulah yang membuyarkan prediksi orang yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat mereka mengatakan kalau seandainya ada orang di dalam gua ini, maka tidak mungkin ada sarang laba-laba ini. Pasti rusak sarang laba-laba ini ketika dimasuki. Dia tidak menganalisa bahwa masuk dulu orangnya, baru datang laba-labanya menutup. Dia tidak tahu itu. Tapi kalau Allah mau, itu terjadi. Begitu juga pada peristiwa Nabi Musa. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya, lengkap dengan persenjataannya, di depan Laut Merah, Pak. Ya, tidak ada jembatan. Iya. Siapa tuh yang membuat jembatan di situ? Iya. Iya, mungkin yang ada di situ adalah pagar laut 30 meter, 30 kilometer mungkin. Itu yang ada di situ mungkin. Iya. Iya. Jadi ketika pengikut Nabi Musa ini mengatakan inna lamudrakun, orang yang diburu itu kan selalu melihat ke belakang, Pak. Lihat ke belakang. Weh, mati ini. Kira-kira kalau bahasa kita, Pak. Apa kata Nabi Musa? Kurang lebih sama keyakinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kita, Allah buktikan. Kenapa Allah buktikan? Karena keyakinan beliau keyakinan tingkat tinggi, yaitu hakul yakin. Hakul yakin. Bahwa kalau kita menolong agama, pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah akan menolong kita. Iya. Maka Allah menolongnya. Adapun Nabi Musa, dia bilang, kalla inna ma'iyah. Pakai kata-kata ma'iyah. Inna ma'iyah rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Langsung dia tepis. Didapat bikin. Dengan penuh keyakinan hakul yakin, Nabi Musa mengatakan, kalla, no. Iya. Nabi Musa tidak mengatakan, dilihat mami nanti, apa yang terjadi. Tapi dengan penuh keyakinan, tidak. Kalla. Inna, sesungguhnya, ma'iyah, bersamaku, Rabbi, Tuhanku, sayahdin, pasti akan memberikan petunjuk. Ya, pasti akan memberikan petunjuk. Padahal tinggal hitungan meter ini laut di depan.
Bagaimana kira-kira tingkat kekayaan seperti itu? Pasti kalau kita mengatakan sudah selesai ceritanya, mana mungkin. Tapi dalam keadaan genting seperti itu Allah uji Nabi Musa, yakin tak engkau ditolong oleh Tuhan atau tidak? Kalau kamu yakin, maka aku akan memperlihatkan mukjizat itu. Setelah sampai di pinggir laut itu, ternyata tongkat Nabi Musa itu memiliki mukjizat. Ketika Allah mewahyukan kepada dia, pukulkan tongkatmu itu dengan pinggir pantai itu, pinggir laut itu. Subhanallah. Yang di sini dipukul pinggir-pinggirnya itu pantai, Pak. Dampaknya terbelah lautan sampai ke seberang entah berapa ratus kilo. Bayangkan itu, Pak. Dan ini bukan penjual obat, ya. Langsung terbelah. Kata ulama tafsir, Pak, dalam menjelaskan itu bagaimana jalanan yang dilewati oleh Nabi Musa dan pengikutnya itu, air yang sifatnya cair, Pak. Kiri kanan itu bagaikan tembok-tembok, ya, yang begitu kuat, begitu kokoh. Ya, kira-kira kalau pada hari ini, ya, semen campuran berapa itu? Kokoh sekali. Akhirnya lewat kayak jalan tol. Ya, dilihatlah oleh Firaun. Ya, ada jalan tol gratis ini. Ya, dia ikut dari belakang juga. Keselamatan ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Begitu sampai Nabi Musa di sebelah, belum sampai ke tengah lautan itu, Allah perintahkan kepada laut itu untuk menyatu kembali airnya, dan tenggelamlah Firaun, dan pada saat itulah Firaun baru mengakui, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sudah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, maka apa lagi? Karena nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Kata Nabi, kalau sudah nyawa sampai ke kerongkongan, itu sudah off. Ya, tidak bisa lagi diterima ya tobatnya seseorang itu. Yang terakhir sebagai penutup, al-qurbu yang kedua, kedekatan yang kedua adalah qurbuhu min abdihi bil ithabah. Kedekatan seorang hamba dan kedekatan Allah kepada hambanya, karena Allah akan memberikan balasan dari apa yang dia minta. Jadi dua istilahnya, qurbul ijabah dan qurbul ithabah. Kalau Allah yang sudah memberikan ganjaran kepada hambanya itu, maka itu sudah cukup mewakili seluruh apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dan salah satu di antara muqaddimah pemberian Allah dalam kehidupan dunia ini sebelum Allah memberikan surga kepada orang-orang yang beriman, yaitu dilapangkannya dadanya orang-orang yang beriman itu. Itu adalah hadiah sebagai muqaddimah yang pertama, dilapangkannya dadanya. Kata Allah pada nabinya, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku yang telah melapangkan dadamu? Ya. Apa indikasi kelapangan dada itu, Pak? Bukan berarti bahwa kita tidak punya masalah. Kita punya masalah, tapi lapang dada kita. Kita punya masalah, tapi lapang dada kita. Apa bukti kelapangan dada orang yang banyak masalahnya, tapi ternyata dikaruniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu banyak masalahnya, tapi gampang dia mengantuk dan tidur. Gampang dia mengantuk dan tidur. Pokoknya asal tiba waktunya tidur, walaupun banyak masalahnya, langsung saja dia tidur. Itu orang yang dilapangkan dadanya, Pak. Nah, siapa di antara kita, Pak, yang seabrek masalahnya, ya, begitu habis isya langsung tidur. Kebanyakannya kita ini, Pak, satu masalah kita itu membuat kita tidak tidur sampai subuh. Ya, iya, kita dipanggil polisi. Ada surat dari Polres, ada surat dari Polda, ya, surat, ya, kayaknya akan ditersangkakan. Ternyata malam hari dia tidurnya nyenyak. Itu artinya Allah lapangkan dadanya. Allah lapangkan dadanya. Mungkin dia cuma dituduh, ya, dia tidak berbuat seperti itu. Dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecil itu kalau cuma diinterogasi sama polisi,
Ini dia berhadapan dengan masalah yang besar itu, tapi Allah selesaikan masalahnya. Ashabul Kahfi itu, Pak, apa masalahnya itu Ashabul Kahfi yang lari ke tengah hutan? Ashabul Kahfi itu masalahnya dia hidup di zaman, di era penguasa yang zalim. Itu Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi. Dia diburu-buru, dia dicari-cari. Ya, kalau pada hari ini kira-kira kayak seperti bilang dituduh teroris apa macam-macam. Seperti itu. Diburu-buru, akhirnya mereka masuk ke dalam hutan. Ya, sampai dalam hutan mereka menemukan sebuah gua. Ya, dan mereka masuk di gua itu, Pak. Akhirnya mereka ditidurkan oleh Allah di dalam gua itu berapa lama? Berapa jam atau berapa hari? Ditidurkan selama 309 tahun. Baca surah Al-Kahfi. Ya. 300 sinina wasdadu tis'a. 300 sinin itu 300 tahun, wasdadu tis'a ditambah 9 berarti 309 tahun. Jadi kalau Allah ingin menyenyakkan orang, Pak, biar lama tidur itu terasa sebentar. Buktinya ketika orang yang tidur di 309 tahun, mereka saling diskusi, berapa lama kita tidur di sini? Mereka mengatakan kayaknya setengah hari. Ada yang mengatakan, enggak, kayaknya sampai 1 hari. Bayangkan 309 tahun, perasaannya cuma setengah hari, Pak. Maka ini sudah ada semacam pendekatan-pendekatan orang yang dikaruniai Allah dalam kuburan itu, Pak. Kan sekarang belum ada yang masuk neraka, belum ada yang masuk surga. Semua menunggu di alam barzah. Semua menunggu di alam barzah. Tapi Allah memberikan nikmat kubur kepada orang-orang yang disayanginya. Dia ditidurkan oleh Allah beribu-ribu tahun. Bahkan berjuta-juta tahun. Begitu mereka bangkit di hari kemudian kala nanti, pada akhirnya mereka berdiskusi, berapa lama kita tidur ini? Mungkin seperti keadaannya Ashabul Kahfi itu, yang ribuan tahun mereka ditidurkan oleh Allah, mereka mengatakan, kayaknya kita ini tidur beberapa saat. Itu adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini insya Allah akan masuk ke bulan suci Ramadan, maka ma'iyah tadi itu dan qurbu tadi itu, apabila kita padukan dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah kita termasuk orang yang tidak lagi kita bisa bayangkan bagaimana kebersamaan itu dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum